Halo pemirsa Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga menjabat wakil komandan batalion kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kapolda Banten menghadiri kegiatan penanaman 1.000 pohon dan peresmian jembatan merah putih presisi. Program inovatif Ngopi Kamtipmas resmi diluncurkan dan program ini menjadi sarana mendekatkan Polresta Denpasar dengan berbagai elemen masyarakat. Di informasi pertama, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial YB yang diduga menjabat wakil komandan batalion kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan di area Bandara Nop Goliat, DKI. Dari pengembangan kasus, aparat kemudian menggeledah sebuah rumah di kawasan Kalimerah, DKI. Di lokasi itu ditemukan sejumlah amunisi berbagai kaliber, senjata tajam, serta komponen yang diduga untuk perakitan senjata tajam. Selain YB, petugas juga mengamankan seorang pria berinisial RK yang diduga terkait jaringan kelompok tersebut. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penanganan tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Papua Pegunungan. Pihak kepolisian menyebut temuan amunisi diduga berkaitan dengan rencana aksi gangguan keamanan di wilayah Yahukimo. Aparat juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Di sini kami dari Satgas Operasi Damai Kartens menjelaskan bahwasannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur, personil gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo, kami mengamankan seorang berinisial YB, umurnya 34 tahun, merupakan Wadanyon dari Batalion HSSBI Kodap 16 Yahukimo. Untuk TKP penangkapan dilakukan di ruang tunggu Bandara Nop Goliat, DKI, Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan mendalam, pada besoknya, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, sekitar jam 4:50 waktu Indonesia Timur, petugas melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya saudara YB di lokasi kawasan Kalimerah, Kota DKI. Dalam penggeledahan tersebut, petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti, antara lain amunisi-amunisi dari berbagai macam kaliber, ada beberapa selongsong peluru, ada juga senjata tajam, senjata angin, serta komponen-komponen yang diduga sebagai alat-alat untuk merakit senjata api. Satgas Damai Kartens menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara terukur dan terus menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Dari Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan pelaku pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura atau UTM yang hilang di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Telang, Kecamatan Kamal.
Pelaku berinisial RL, warga Pamekasan, ditangkap saat sedang tertidur di masjid lain di kawasan Telang setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. Sebelumnya aksi pencurian dialami oleh mahasiswa UTM bernama Verdik Ardika saat sedang tertidur di masjid pada Kamis 14 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi menyampaikan bahwa tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka RL saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pamekasan. Dari Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok titik dapur program SPPG. Dalam kasus ini tersangka diduga menjanjikan kepada korban dapat membuka koordinat SPPG dengan meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap adanya 2 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini masih ditangani penyidik. Total terdapat 3 laporan polisi dalam perkara ini. 2 laporan ditangani Polda Jawa Barat, sementara 1 laporan lain ditangani Polsek Antapani. Kasus ini berkaitan dengan dugaan modus penawaran pembukaan titik atau koordinat dapur SPPG kepada para korban. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang sudah ditahan, sementara 1 tersangka lain berinisial O masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk meyakinkan korban, para tersangka diduga memberikan identitas dan dokumen yang seolah-olah resmi dan telah disetujui Badan Gizi Nasional. Namun setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan dokumen tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak terkait. Bahwa sebenarnya ini ada 2 laporan polisi ke Polda Jawa Barat yang sudah ditangani. 2 LP langsung juga menetapkan tersangka yang seperti yang disampaikan tadi, gitu kan. Dan 1 LP juga penetapannya adalah tersangkanya yang salah satu di LP yang tadi. Jadi sebenarnya ada 3 laporan polisi, 1 di Polsek Antapani. Namun yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ada 2 laporan polisi yang sudah ditangani, bahwa laporan polisi itu pengungkapan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang maksud dalam pasal 492 KUHP pidana atau pasal 485 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah memperjualbelikan. Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan, ya, bisa diperjualbelikan, dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat PGN. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka lain dengan modus serupa. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Mercy, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, kami laporkan perkembangan lalu lintas langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama kami ajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Selipi menuju ke arah Grogol di jalur arteri pada saat ini terpantau masih dalam kondisi cukup lancar. Kemudian untuk dari arah sebaliknya atau dari arah tol dalam tol Jakarta menuju ke arah Tangerang ataupun ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung padat. Kami himbau pengendara tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan.
Lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi saat ini terpantau masih dalam kondisi cukup lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 45 km per jam. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan ke arah sebaliknya saat ini juga terpantau masih dalam kondisi relatif lancar. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan di kawasan ini dari arah Mampang menuju ke arah Menteng pada saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Begitupun kendaraan sendiri dari arah Menteng menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Pancoran. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga tetap ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan terakhir pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas dari CCTV kawasan exit tol Bekasi Barat. Kendaraan di kawasan ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga ke arah Jalan Ahmad Yani. Pada siang hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai, terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrean traffic light saja, selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan begitu pun untuk kendaraan sendiri dari arah Pekayon ataupun yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun ke arah Jalan Ahmad Yani dan juga kembali ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui WhatsApp kami di 085871500669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.